bentuk molekul. Sebelumnya, kita harus tahu teori apa yang mendasari bentuk molekul ini bisa kita ketahui, yaitu yang pertama adalah teori tolakan pasangan elektron kulit valensi atau valence shell electron pair repulsion. Nah, ini ada gagasan dasarnya, katanya setiap wilayah yang memiliki kerapatan elektron yang tinggi dalam kulit valensi dari atom pusat adalah penting. Seperti wilayah yang ditujukan pada sebagai gugus elektron. Gugus dari elektron kulit valensi pada atom pusat menolak satu sama lainnya. Elektron-elektron kulit valensi ini tersusun pada atom pusat, jadi tolakan-tolakan di antara mereka sekecil mungkin. Hasil ini merupakan pemisahan maksimum dari gugus elektron pada atom pusat. Yang gagasan yang paling bermaknanya itu pada di sini elektron kulit valensi ini atau kulit yang terakhir ini tersusun pada atom pusat, jadi tolakan-tolakan di antara mereka dibuat sekecil mungkin. Hasilnya merupakan pemisahan maksimum dari gugus elektron pada atom pusat. Gitu. Jadi pertama kita harus membuat tolakan yang sekecil mungkin antara elektron-elektron valensinya. Yang kedua harus memungkinkan pemisahan maksimum. Ya. Yang kedua di sini pertama menghitung jumlah gugus elektron di sekitar atom pusat sebagai berikut. Setiap atom yang diberi ikatan dihitung sebagai satu gugus elektron untuk FSFR, terlepas dari apakah ikatan rangkap tunggal, rangkap 2, atau rangkap 3. Setiap pasangan elektron bebas pada atom pusat dihitung sebagai satu gugus elektron FSFR. Kita lihat ini ada CO2, NH3, CH4, NO3-. Dengan atom pusatnya ini C, ini N, ini C, ini N. Nah, jumlah dari atom yang terikat pada atom pusat. Oke, jumlah atomnya ada 2. Ya, ada O dengan O. Ini juga berarti ada 3 yang terikat pada atom pusat ya. Ini juga ada 4. Ini ada 3. Jumlah pasangan elektron bebas pada atom di sini nggak ada ya, pada elektron bebas pada atom pusat. Di sini ada 2 elektron. Berarti kalau pasangan pair berarti 1 pasang. Kalau ini tidak ada, kalau ini 0, nggak ada ya. Yang ke ini jumlah total elektron pada atom pusat. Ini jumlah elektron pada atom pusat ada 2 pasang. Terus ini ada 4 pasang. 1, 2, 3, 4. Kalau ini ada 2 ya. Kalau ini ada 4 juga. Ini ada 1, 2, 3. Gitu. Ini jumlah total grup elektron pada atom pusat. Ini 2, ini ada 4, ini hitung pasangan elektron bebasnya ya. Ini ada 4, ini ada 3. Oke, gitu. Kita lanjutkan ya. Sebentar. Oke, katanya menurut teori FSFR, molekul atau ion sangat stabil ketika elektron pada atom pusat sejauh mungkin terpisah. Susunan dari gugus elektron di sekitar atom pusat mengacu pada geometri elektron pada atom pusat. Ini bisa dilihat ya. Nah, ini ada linear ya bentuknya. Ini trigonal planar atau segitiga planar, yang ke ini ada tetrahedral, ini trigonal bipiramid, lihat ya, ini kayak segitiga terus atas bawahnya ada, jadi kayak piramida. Bipiramida segitiga atau segitiga bipiramid. Kalau ini adalah oktahedral. Nanti kita akan bahas satu-satu seperti ini tuh kayak gimana ya. Oke, sekarang, nah ini
Kemarin kita udah belajar ikatan polar dan ikatan ionik, terus gimana cara ngebedain polar atau enggaknya. Kita akan lihat kemarin ikatan, sekarang molekulnya. Molekul polar adalah molekul yang memiliki ikatan polar, yaitu pembagian elektron tidak merata di antara dua atom dengan perbedaan keelektronegatifan lebih dari 0 ya, yang kemarin ya. Untuk mengetahui molekul menjadi polar, ada dua keadaan yang harus ditemukan. Yang harus ada minimal satu ikatan polar atau ada satu pasangan elektron bebas pada atom pusat. Elektron. Nah, pada atom pusat. Yang pertama, katanya ikatannya polar. Kita harus ada ikatan polar agar molekul tersebut polar. Jika lebih dari satu, harus disusun jadi polaritas. Momen dipolar kayak gimana? Jika ada dua atau lebih pasangan elektron bebas pada atom pusat, maka ia harus disusun jadi polaritas ia tidak patah. Oke, kita contohnya aja ya, biar nggak bingung. Di sini ada CO2 dengan H2O. CO2 ini punya pasangan elektron bebas kayak di atom pusatnya? Ternyata tidak punya pasangan elektron bebas. Berarti molekulnya simetris karena tidak ada pasangan elektron bebas yang mengganggu ruang dari molekul tersebut. Kalau tadi ikatannya CO itu pasti polar ya, karena pasti ada beda keelektronegatifan. Yang kedua, dia tidak memiliki pasangan elektron bebas pada atom pusatnya. Yang ketiga, berarti bentuk molekulnya menjadi simetris. Ini sudah cukup membuktikan bahwa dia merupakan molekul polar. Berbeda dengan H2O, kita lihat yang pertama, dia punya pasangan elektron bebas pada atom pusatnya. Setelah itu bentuknya asimetris atau bengkok. Bentuk asimetris atau bengkok ini membuktikan dia bahwa molekulnya polar. Karena si pasangan elektron bebas ini akan membuat ruang dari molekul ini menjadi lebih sempit atau akan menekan sudut ikatan sehingga dia menjadi tidak simetris. Kalau tidak simetris berarti molekul tersebut adalah polar. Seperti itu. Kita lanjutkan ya. Ini bentuk elektron linear spesies AB2. Berarti tidak ada pasangan elektron bebas pada A. Kalau misalnya ada pasangan elektron bebas, nanti bukan AB2A, misalnya bukan, ini masih sebentar ya. Nah, ini AB3U. U ini merupakan pasangan elektron bebas. Kalau tadi kan AB2 aja ya, berarti dia tidak ada pasangan elektron bebas pada atom pusatnya. Nih, beberapa molekul yang sekarang kita bahas spesies AB2 dulu ya. Beberapa molekul linear terdiri dari atom pusat ditambah dua atom unsur lainnya, diringkas AB2. Senyawa ini termasuk BeCl2, BeBr2, dan BiE2 dalam keadaan gas. Biasanya dia terbentuk dari satu atom pusat dan dua atom yang di sekitar atom pusat, seperti CDX dan HGX2, di mana X itu merupakan golongan halide, yaitu Cl, Br, atau I. Molekul ini memiliki sudut ikatan 180 derajat, bersifat nonpolar dan senyawa kovalen. Oke. Kita lihat ya. Gimana ya? Sini kali ya. Sini deh. Oke. Di sini ada BeCl2. Seperti yang saya bilang, atom pusat itu pasti yang cuman ada satu, berarti Be-nya. Sementara Cl-nya yang di sekitar atom pusat. Nah, selain BeCl2 ada CO2, berarti sama, atom pusatnya adalah yang hanya berjumlah satu, yaitu C-nya.
Sementara O2-nya ini akan mengelilinginya, atau atom O yang berjumlah 2 akan mengelilinginya. Terus ini ada penulisan rumus Lewis untuk BeCl2. Katanya tidak mempengaruhi aturan oktet. Aturan oktet itu kayak gimana sih? Oke. Pertama, cara untuk tahu ini tuh bagaimana? Pertama kita harus mengetahui nomor atom. Nomor atom Be nanti bisa dilihat di tabel periodik ya. Itu adalah 4Be. Itu nomor atomnya 4. Berarti kalau kita konfigurasikan berdasarkan kulit elektron berarti 2 dengan 2. Makanya kita tuliskan di sini, kita shape ya. Ini oval. Berarti 2. 1 2. Nah, 2 elektron ini akan dibagikan atau digunakan bersama dengan si Cl agar bisa berikatan. Kalau Cl itu berapa? Cl itu 17 Cl. Oke, konfigurasinya berarti 2, 8, 7. Oke, gitu. Berarti 7 ya? Tinggal 7 elektron di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini juga sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Seperti itu. Nah, kenapa katanya tadi ikatannya kovalen? Jangan lupa kalau ikatannya itu berasal dari non-logam dengan non-logam berarti kovalen. Be nanti bisa dilihat dia non-logam, Cl pun non-logam, sehingga ini merupakan ikatan kovalen. Oke, gitu. Dan coba lihat. Nih di sini ya, kita ubah si titik ini, titik 2 elektron ini dijadikan sebagai ikatan atau tinggal ditambahin garis lurus saja seperti ini. Nah, coba kita lihat apakah ada pasangan elektron bebas di atom pusat? Jawabannya tidak ada ya. Kayak gitu. Sehingga kalau tidak ada pasangan elektron bebas, dia akan bersifat non-polar. Kayak gitu. Begitu pula dengan CO2 ya. Kita terapkan hal yang sama dengan caranya konfigurasikan dulu. Konfigurasi. Apakah butuh 1 elektron atau butuh 2 elektron? Jadi kita harus konfigurasi terlebih dahulu. Next ya. Lagi. Ini sama ya. Jika menentukan ikatan dipol, dilihat bahwa perbedaan elektronegatifan besar dari setiap ikatan cukup polar. Katanya ikatannya cukup polar ya untuk senyawa BeCl2. Dua ikatan dipol adalah sama besar sehingga dan arah berlawanan. Nah, oke. Sama besar dan arahnya berlawanan. Tuh, ini arahnya berlawanan ya, karena pasti Cl memiliki keelektronegatifan yang lebih besar dibanding Be, sehingga panahnya menuju Cl. Kayak gitu perbedaan keelektronegatifan yang sangat besar di antara Be dan Cl membuat prediksi ikatan ionik. Ciri-ciri Be2+ sangat kecil dan kerapatan rasio dari muatan ukuran sangat tinggi. Bagaimanapun senyawa berelium yang sangat sederhana adalah kovalen dibanding ionik. Rapatan muatan tinggi Be2+ biarkan menarik mengubah awan elektron dari semua anion atau anaknya kecuali unsur yang sangat elektronegatif. Sebagai hasilnya, ikatan BeCl2 adalah kovalen polar dibanding ionik ya. Jadi singkatnya, tadi jangan lupa non-logam dengan non-logam sehingga dia membentuk ikatan kovalen. Sekarang kita akan menentukan polar atau tidak ya. Bisa dilihat di sini tidak ada pasangan elektron bebas seperti yang tadi saya katakan dan perbedaan. Kalau untuk molekulnya memang non-polar,
karena tidak ada pasangan elektron bebas, tapi ikatannya, ingat ya, ikatannya di sini adalah polar karena memiliki beda keelektronegatifan seperti itu. Ini lihat ada kerapatan elektron ya. Kerapatan elektron itu biasanya muatannya sangat negatif ya. Warnanya merah seperti dibanding warna yang Be di tengahnya yaitu biru. Berarti Be-nya positif, Cl-nya menjadi negatif. Seperti itu. Oke. Sebentar. Yep. Oke. Nah, ini sudah ya, CO2. Sama saja. Sekarang geometri elektron trigonal planar. Spesies AB3 tidak ada pasangan elektron bebas pada A. Oke, kita pertama harus sedikit dibesarkan ya tulisannya. Kebesaran 15. Oke. Boron atom pusat memiliki 3 domain elektron. Ini ya. Boron atom pusat memiliki 3 domain elektron, 3 atom terikat, tidak ada Pb pada atom B. Teori FCPR memprediksi geometri elektron trigonal planar untuk molekul Bf3 karena struktur ini memberikan pemisahan maksimum di antara 3 domain elektron. Tidak ada Pb pada atom pusat B, sehingga atom F berada di setiap sudut segitiga sama sisi yang menyebabkan geometrinya menjadi trigonal planar. Pemisahan maksimum dari setiap 3 domain elektron di sekitar atom B sebesar 120 derajat. 3 atom F berada di sudut segitiga sama sisi dengan atom B di tengahnya. Berdasarkan dipol ikatan, Bf3 memiliki perbedaan keelektronegatifan yang sangat besar dan ikatan tersebut sangat polar. Namun, dipol ikatan terdistribusi secara simetris sehingga mereka saling meniadakan yang mengakibatkan molekul yang non-polar. Oke. Kita lihat pertama Bf3. Kita harus tahu cara konfigurasi lagi ya. Konfigurasi kulit elektron. Ini B. B itu memiliki 5. Nomor atomnya berarti 2, 3. F itu 9, berarti 9. F berarti 2, 7. Oke. Di sini Bf3 ya. Berarti kita sama kita kasih B itu 3 ya. Oh iya, kalau 1 misalnya ada elektron, 2, terus 3 ya. 3. Oke. Terus nanti akan berikatan F ya, F-nya 7. Berarti kita pakai apa ya? Nggak ada coret-coret juga. Oh, kita pakai plain aja. Biar lebih mengerti ya sebentar. Pertama ada B. B itu memiliki 3 elektron valensi. Coba pakai flash. 1, 2, 3. Setelah itu dia akan berikatan dengan F yang memiliki 7 elektron valensi. F. Ya, jauhan. Ya nggak bisa, ya udah. Berarti F ya. Tapi ini elektronnya 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7. Seperti itu. Kurang bagus ya, maaf ya. Kita F lagi. F. Bisa. Oke. Kita dekatkan ya. Ini nggak bisa. Oke. Ini juga sama. Dia akan berikatan dengan memiliki 7 elektron. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke gitu, lanjut ya ke F1 lagi. Nah ini F besar. Ini bisa dipindahkan ya. Oke. Dan warna. Oke, 1, 2, 3, 4, 5 ya, ini ya, 5, 6, 7. Oke gitu. Ini merupakan rumus titik elektron Lewis, yaitu BF3. Seperti itu, berarti ini nggak perlu ya. Nah nanti kalau berikatan menjadi kayak gimana? Tinggal disambungkan saja. Berarti kalau berikatan nih ya, berarti F sama W, ini juga set, ini juga set. Tuh. Tinggal dikasih garis saja kalau berikatan. Setelah itu sudah, dan di sini tuh katanya memiliki sudutnya 120 derajat. Coba tadi di sini ada pasangan elektron bebas nggak di atom pusat? Mana ya? Ternyata tidak memiliki pasangan elektron bebas di atom pusat karena sudah digunakan semuanya berikatan. Gitu. Berarti di sini ada apa aja? Ada, kita harus tahu ada namanya domain. Domain elektron. Caranya gimana? Caranya tinggal ditambahin aja. PEI ditambahin dengan PEB. PEI itu apa? Pasangan elektron ikatan. Pasangan elektron ikatan yang mana? Berarti yang berikatannya, yang warna merah ini. Ada 1, 2, 3. 3 ya berarti. Coba kita lihat PEB-nya berapa? PEB-nya sama dengan tidak ada, karena digunakan berikatan semua, berarti 0. Oke, domainnya tinggal 3 ditambahin dengan 0 sama dengan 3. Oke gitu, nanti cari yang domainnya 3 itu apa? Domainnya 3 itu nanti namanya adalah bentuk molekulnya adalah segitiga planar. Oke, gitu. Ingat ya, kalau domainnya ada 3 pasti jawabannya segitiga planar. Domain 3 dengan PEI 3. Tapi kalau misalnya di sini ada ya, misalnya domainnya itu 3, betul. Tapi PEI-nya sama dengan 2. PEB-nya sama dengan 1. Berarti nanti bentuk molekulnya adalah bengkok. Kayak gitu. Oke. Ini tidak perlu ya. Oke. Coba. Home. Tidak perlu ya. Oke, kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Ini AB3U. Nah, kalau misalnya ada pasangan elektron 1 ya di A, kalau tadi gak ada ya, gak ada. Nah, kita coba baca dulu. Teori SFR berprediksi bahwa entah
Domain elektron di sekitar atom pusat akan diarahkan ke sudut tetrahedron karena memberikan tulisan maksimum. Jadi N memiliki geometri elektron tetrahedral pada NH3 dan NF3. Nah, dibesarkan dulu. Oke. Pada molekul ini atom N berada di puncak trigonal piramida dan 3 atom lainnya berada di sudut-sudut segitiga piramida. Dengan demikian, geometri molekul dari masing-masing molekul digambarkan trigonal piramida. Pada CH4, CF4, NH3, dan NF3 memiliki geometri elektron tetrahedral. Semuanya itu tetrahedral, tapi karena ada pasangan elektron bebas, dia akan menekan sudut ikatan sehingga bentuknya tidak lagi menjadi tetrahedral, melainkan trigonal piramida atau segitiga piramid. Sedangkan NH3 dan NF3 memiliki geometri molekul trigonal piramida. Oke, yang pertama sama ya. Step yang pertama adalah kita harus konfigurasikan dulu elektronnya. Konfigurasi elektron untuk NH3. N itu 7. Nanti bisa dilihat ya di tabel periodik itu 2 dan 5. H itu 1. Oke, gitu. Kita cobain ya. Kita bentuk titik Lewisnya. Ini akan memudahkan kita mana yang berikatan, mana yang enggak. Oke, kita sepertinya butuh pen yang baru. Oke, NH3 ya. NH3. Ini ada N. Terus dia memiliki elektron. Warna apa ya? Jelas lah ya, warna hitam ya. Tadi NH3 berarti dia memiliki 5 elektron. 1, 2, 1 ya. Lewat 1, 2, 3, 4, 5. Terus dia akan berikatan dengan H yang memiliki 1 elektron valensi. Dia akan berikatan dengan H. Kok nggak kelihatan? Ya, ini akan berikatan dengan H. Kita dekatkan. Iya, kayak gitu. Terus dia akan berikatan dengan H juga lagi. H. Oke. Kasih titik elektronnya untuk H. Ya, dan akan berikatan lagi dengan H lagi. Karena NH3 berarti hanya ada 3. H, oke. Ini hanya jauh. Sebentar. Hapus dulu ya. Hanya terlalu jauh. Kita dekatkan. Oke. Nah, ternyata digunakan berikatan dengan H3 atau 3H. Kita berarti berikatan berwarna merah ya. 1, 2, 3. Dan ternyata memiliki apa ini? Memiliki pasangan elektron bebas yang tidak berikatan dengan siapa-siapa. Oke, berarti kita tulis ya domainnya berapa, itu berapa. Domain, ya, kelihatan ya. Domain itu ada berapa? Ada PEB, ingat ya, ditambah PEI sama dengan, oke, kita biarkan terlebih dahulu, kita hitung dulu PEI-nya. PEI-nya ada yang merah ini 1, 2, 3. PEB-nya ada
pasang elektron, sehingga Pi ditambah Pb jumlahnya adalah 4. Awalnya dia bentuknya tetrahedral, tetapi karena ada satu pasang elektron bebas, maka akan menekan sudut ikatan sehingga tidak lagi tetrahedral, melainkan segitiga piramid kayak gitu. Ini bentuknya ya. Nah, ini segitiga piramid seperti itu. Kita akan lanjut ke sini. Nah, ini lihat, kalau NH3 dia ikatannya pasti polar karena ada perbedaan keelektronegatifannya. Ini ternyata N itu lebih elektronegatif dibanding H, makanya panahnya akan menuju N, dan lalu resultan dari garis-garis ini akan menunjukkan bahwa dia memiliki momen dipol lebih dari 0, atau singkatnya dia memiliki pasangan elektron bebas ya, sehingga dia molekulnya polar kayak gitu. Oke. Seperti itu, kita lanjut ya. Oh ya, berarti ini ada sisanya tetrahedral, beda sama oktahedral. Kita bahas sedikit-sedikit karena agar mengerti. Sekian dulu dari part 1, kita akan lanjut ke part 2. Sekian dulu, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.